Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ani Monaliva. Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh grup. Jadi di sini kita punya grup G, di mana grup G ini adalah himpunan pasangan terurut dari A dan B, di mana A dan B-nya ini adalah himpunan bilangan real dan B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian didefinisikan operasi biner bintang ya pada G dengan A, B bintang C, D itu adalah sama dengan A plus BC, BD ya, B kalikan dengan D ya. Untuk semua A, B, C, D-nya itu di G. Pertanyaannya di sini adalah kita harus menyelidiki apakah sudut aljabar G dengan operasi biner bintang ini adalah merupakan grup ya. Jadi terlebih dahulu di sini kita akan mengidentifikasi untuk soalnya. Jadi apa sih yang diketahui di sini ya? Kita perhatikan ya di sini. Di sini kita bisa lihat bahwa dia ada himpunan G. Kemudian dia di sini ya sudah disebutkan bahwa dia adalah operasi biner. Ya, kalau dia operasi biner dengan kata lain, operasi biner itu kan G-nya itu harus bukan himpunan kosong, kemudian dia tertutup terhadap operasinya ya. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa G ini adalah bukan himpunan kosong. Kemudian dari sini juga kita bisa simpulkan bahwa G-nya ini tertutup ya. Jadi kalau misalkan diketahui soal sudah seperti ini, kita tidak perlu lagi membuktikan bahwa dia adalah bukan himpunan kosong dan juga merupakan operasi biner atau bersifat tertutup ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita hanya tinggal membuktikan 3 sifat grup lainnya, yaitu yang pertama adalah asosiatif, kemudian yang kedua itu adalah ini ya mempunyai elemen identitas, kemudian setiap elemennya dia mempunyai inverse gitu. Oke, kita akan ke yang pertama, yaitu di sini akan dibuktikan asosiatif ya, asosiatif. Atau dengan kata lain, kalau saya ambil 3 elemennya ya, di sini akan saya tuliskan. Saya masih pakai biasa ya. Nanti A-nya bisa diganti dengan elemen pada G ya. Bintang B. Kemudian bintang C ini akan sama dengan A bintang B bintang C. Oke. Jadi akan sama dengan seperti ini. Jadi ini yang akan kita buktikan. Oke, selanjutnya di sini apa yang harus saya lakukan? Saya akan ambil 3 elemen di G ya. Jadi ambil sebarang misalkan di sini adalah A, B ya, kemudian C, D ya. Kemudian E, F ini ada di G. Jadi seperti ini. Ya. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita akan membuktikan kita nggak boleh menulis dua-duanya ya. Ingat, itu hukumnya haram. Yang harus kita lakukan kenapa? Kalau kita sudah menstate, biasanya itu mahasiswa nih ya, kebanyakan dia akan menstate yang awalnya gini. Jadi dia sudah membuktikan bahwa dia asosiatif dan itu tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah kita akan membuktikan bahwa ruas kiri ini akan sama dengan ruas kanan. Kita boleh kerjakan dulu ruas kirinya dulu, kemudian ruas kanannya. Kalau hasilnya sama maka dia asosiatif, atau kita bergerak dari yang ruas kiri ke yang ruas kanan. Oke. Sekarang mungkin saya akan cari yang lebih mudah aja. Jadi saya akan kerjakan yang sebelah kiri dulu ya. Di sini yaitu saya punya A, B, kemudian bintang C, D sini ya. Ini kemudian saya bintangkan dengan E, F. Oke. Ini saya tulisnya di bawah aja ya biar gampang. Oke, ini sama dengan
nanti biar cukup, biar nggak terlalu ini. Oke, ini sama dengan kita gunakan yang sudah ada di definisi, yaitu ini adalah A plus BC ya plus BD, kemudian bintang EF. Oke. Nah, ini sebenarnya sama aja ya. Ini sebagai Ini sebagai si A-nya ya. Anggap aja ini sebagai B-nya, kemudian ini sebagai C-nya, ini sebagai D-nya. Ya, sehingga nanti kalau kita akan operasikan lagi, ini maka akan sama dengan hasilnya adalah apa? Ya, A-nya ya. Jadi A plus BC, kemudian kita tambahkan dengan B dikalikan dengan C, berarti di sini adalah BDE ya. Kemudian koma B sama D, berarti BDF ya. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi saya tuliskan di sini adalah persamaan yang pertama, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan kerjakan yang sebelah kanannya ya. Sebelah kanannya yaitu saya punya A bintang bintangnya bukan kayak gitu. Jadi atasnya ini saya kecilkan dulu. Oke, pixel. Udah kecil ya ini. Mudah-mudahan nggak coret-coret lagi. Oke, di sini saya punya A, B ya. Bintang C, D ya. Kemudian bintang E, F ya. Seperti ini. Ya, di sini dia akan sama dengan ya. Berarti saya kerjakan yang sebelah sana dulu ya. Yang dikurung dulu ya. Oke, ini berarti kan jadi A ya, C-nya berarti di sini adalah C plus B-nya itu adalah D, C-nya itu adalah E, jadi di sini E ya. Kemudian koma B sama D, berarti D sama F. Oke. Seperti ini. Ya. Selanjutnya dengan cara yang sama kita akan peroleh di sini ya. Berarti ini adalah A-nya, di sini adalah B-nya, berarti di sini adalah A ditambah dengan ini B ya, B kali C, berarti jadinya kan BC ya plus BDE ya. Kemudian koma, jadi ini tinggal BDF jadinya ya. Nah, ini persamaan yang kedua. Kita dapat lihat dari persamaan 1 dan 2, itu kan hasilnya sama ya. Dari 1 dan 2, maka G-nya di sini adalah asosiatif. Oke, selanjutnya kita akan ke sifat yang kedua ya. Yaitu di sini dia akan dibuktikan bahwa G ini mempunyai elemen identitas. Saya singkat aja ya biar cepat. Ini saya tulisnya agak kecil-kecil nanti supaya ini muat aja. Oke, kita akan mengambil sembarang ya. Oke. Kita akan ambil sebarang. Oke, kita masih ingat dari sifat identitas. Saya akan tuliskan di sini mungkin pakai hijau biar beda ya. Jadi kalau saya punya A, saya operasikan dengan E, maka di sini adalah E. Saya operasikan dengan A, ini hasilnya adalah dirinya sendiri atau hasilnya adalah A. Ya, jadi itu nanti akan kita buktikan ya. Oke, maaf tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan ambil sebuah elemen di G ya. Ambil di sini
misalkan A, B di G, ini ambil sembarang ya, jadi di G. Kemudian kita akan operasikan. Kemudian saya punya dan misalkan di sini saya pinginnya pakainya E sama E ya. Kemudian kita akan operasikan A, B, kemudian dibintangkan dengan E, ya. Ini adalah sama dengan A, B gitu kan. Karena dirinya sendiri. Oke, di sini kita akan pakai definisi ya, bahwa di sini kita punya A, kita tambahkan dengan BE ya. Ini kita pakai definisi. Maaf. Ini harus habis. Oke, ini kita Ini kita pakai definisi. Jadi di sini kemudian adalah BD. Oke, BE ya di sini. Ini adalah sama dengan AB. Jadi kita akan lihat ya. Untuk yang bagian yang pertamanya, di sini kita akan cari mungkin kayak kuning nggak apa ya? Aduh, maaf. Ini pikselnya terlalu besar. Ya, jadinya. Oke. Di sini kita punya bagian ya, bagian yang kuning. Kemudian saya pakai di sini bagian yang hitam ya. Akan saya kerjakan di sini ya. Jadi kita akan punya A plus BE ya. Ini itu adalah sama dengan A ya. Kemudian kita punya juga ini saya akan selesaikan dulu, berarti untuk mencari si E-nya ya. Si E-nya gitu kan ya. Jadi di sini saya punya BE ini adalah sama dengan ini saya pindahkan, berarti adalah sama dengan A dikurangi dengan A. Ini adalah sama dengan 0. Oke, kita tahu bahwa B-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Ingat, B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi jelas di sini E-nya bisa jadi 0 gitu. Oke. Selanjutnya kita punya bahwa di sini BE ini adalah sama dengan si BE ini itu adalah misalkan di sini ini kan bisa jadi beda ya, maaf tadi ini saya misalkan di sini adalah E1, di sini adalah E2. Jadi E1 sama E2-nya ini bisa beda, oke? Jadi kalau misalkan ini saya pakai hitam ya. Kita akan bagian yang hitam dulu ya. Jadi si B1E-nya ini kan sama dengan si 0 ya. Karena B-nya ini tidak sama dengan 0, maka untuk E1 di sini haruslah akan sama dengan 0 gitu ya, karena dia tidak sama dengan 0. Lalu bagaimana? Maaf. Ini harusnya bagian yang kuning ya. Maaf, saya salah. Oke, kita lihat dulu, saya ulangi ya. Di sini saya ulangi dulu. Bagian yang kuning ya. Kita tahu bahwa B-nya ini kan berdasarkan definisi dia tidak boleh sama dengan 0 kan ya. Oke, kemudian di sini ini ada satunya ya. Karena dia bisa berbeda, dia nggak harus sama untuk E-nya ya. Ini E1, ini E2. Oke. Jadi di sini pertama kita akan lihat ya, bahwa si A-nya nah ini kan kita bagian yang kuning dulu ya. Aduh, kenapa jadi biru lagi? Saya hapus dulu. Ini saya kerjakan yang bagian kuning dulu ya. Oke, kita punya A ditambah dengan BE1, ini adalah sama dengan A ya. Kemudian kita punya BE1 ini adalah sama dengan A dikurangi dengan A, ini adalah sama dengan 0. Kita tahu bahwa B-nya itu tidak sama dengan 0. Secara otomatis di sini adalah sama dengan 0, karena B-nya tidak sama dengan 0. Ya, maka haruslah
E1-nya ini yang sama dengan 0 ya. Oke, jadi kita ketemu E1-nya sama dengan 0. Sekarang kita kerjakan bagian yang hitam ya. Nah, kemudian di sini kita punya BE2 ini sama dengan B. Sehingga kita peroleh di sini E2-nya itu adalah sama dengan B per B. Karena B-nya tidak sama dengan 0, jadi ini bisa dibagi ya. Jadi ini adalah sama dengan otomatis 1 gitu ya. Jadi kita dapat simpulkan di sini bahwa kita akan ketemu ya. Jadi di sini kita peroleh E1, E2-nya itu adalah sama dengan 0 sama 1. Ya. Jadi kita dapat simpulkan, jadi G mempunyai identitas yaitu 0, 1. Oke. Selanjutnya kita akan ke sifat yang ketiga, yaitu di sini akan dibuktikan bahwa setiap elemennya mempunyai inverse. Elemen di G mempunyai inverse. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau untuk mempunyai inverse? Berarti di sini kalau saya punya A, saya operasikan dengan A inverse, maka di sini hasilnya adalah A inverse. Saya operasikan dengan A, ini adalah sama dengan E, seperti itu. Oke, berarti saya sama ya. Di sini adalah ambil sebarang. Oh ya, ini adalah elemennya di G ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa 0 itu di bilangan real, 1 juga di bilangan real, sehingga ketemunya adalah di G. Dan B-nya tidak boleh sama dengan 0 kan ya. Bagian yang sininya tidak boleh sama dengan 0 dan dia benar gitu. Oke, ambil sebarang ya, A, B di G. Kemudian kita akan cari, maka berdasarkan ini ya, berarti A, B bintang, ini saya pakai A inverse ya, B inverse, ini adalah sama dengan 0,1. Oke. Kita pakai definisi, berarti di sini adalah A, kemudian ditambahkan dengan B A inverse ya, kemudian koma B inverse itu adalah sama dengan 0,1. Oke. Selanjutnya kita akan cari sih berapakah nilai dari si A inverse ini dan B inverse-nya gitu. Oke. Selanjutnya kita akan kerjakan dulu mungkin yang termudah. Di sini saya akan pakai warna hitam ya. Di sini kita punya B inverse ini adalah sama dengan 1 kan ya. Sehingga kita akan peroleh B inverse-nya ini adalah sama dengan 1 dibagi dengan B. Kita tahu bahwa B-nya ini tidak sama dengan 0, jadi ini adalah akan di himpunan bilangan real. Oke. Selanjutnya, di sini mungkin saya akan kasih warna hijau. Ya, kita akan tulis di sini. Saya tulis di sini aja ya. Kita punya A ditambah dengan B. Ya, benar ya, B A inverse itu adalah sama dengan 0, seperti itu ya. Kemudian di sini kita punya B A inverse ini adalah sama dengan min A gitu ya. Kemudian kita punya A inverse jadinya adalah min A per B ya. Jadinya seperti itu. Jadi min A per B. Jadi di sini kita akan ketemu untuk A inverse sama B inverse-nya ya. A inverse-nya, B inverse ini adalah sama dengan min A per B, 1 per B. Jadi setiap
elemen di G itu mempunyai inverse. Sehingga dapat kita simpulkan ya. Jadi dari 1 sampai 3, jadi di sini adalah G adalah grup. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube saya. Sampai jumpa.